Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Sama kalian semua hari ini. Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja ya. Gue doain semoga kalian semua yang lagi beda kerjaannya beres semua. Dan gue thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, kalau misalnya kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube. Dan gue thank you buat kalian semua yang dengerin podcast hari ini. Dan yang udah komen, udah kontak gue. Kalau misalkan lo mau donasi untuk podcast gue, kalian bisa support lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Nah, di hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang ini tuh ada kaitannya sama beberapa podcast sebelumnya. Khususnya itu adalah podcast mengenai kesepian dan menyendiri. Jadi sebenarnya ini tuh podcast hari ini tuh bakal nyambung sama si podcast itu. Bener-bener bakal nyambung banget, dan gue pengen nge-share ke kalian mengenai yang lanjutannya kayak misalkan kayak gue bakal cerita tentang solusinya supaya kalian tidak kesepian lagi. Terus gue bakal kasih yang namanya teorinya seperti apa, dan gue bakal share banyak banget ilmu di sini. Dan ini tuh ilmunya juga gue bakal sambungin sama pengalaman gue juga. Nah, ini tuh berasal sebenarnya topiknya itu berasal dari buku favorit gue, buku yang benar-benar gue suka banget untuk baca. Judulnya tuh Lead Without Title, karya Bong Chandra. Kalau misalkan beberapa dari kalian ada yang tahu, gue suka banget sama buku itu, dan gue punya beberapa hal dari buku itu yang pengen gue sharing ke kalian karena ini penting banget buat kalian. Dan habis itu ini juga podcast hari ini tuh menjadi sebuah trik juga buat kalian. Dari podcast ini untuk kalian itu memperbesar lingkup pertemanan kalian, supaya ya pertemanan kalian, circle kalian gak gitu-gitu aja gitu, supaya lebih luas lagi istilahnya gitu. Dan habis itu gue juga pengen membuat kalian itu menurut gue bisa lebih sibuk lagi dan bisa lebih banyak belajar lagi dari apa yang bakal kalian kerjakan nanti. Karena menurut gue banyak banget orang yang kalau misalkan udah nggak kerja gitu ya, terus dia nganggur aja gitu. Maksudnya kayak udah nggak ada kerjaan, nggak ada sesuatu yang harus dikerjakan, ya udah, terus dia nganggur aja. Dan gue pengen kalian lebih menyibukkan diri lagi supaya kalian bisa belajar lebih banyak dari kesibukan kalian gitu. Karena ini benar-benar bisa membantu kalian banget lah istilahnya gitu. Nah, jadi di hari ini tuh sesuai dengan judulnya, di judulnya itu adalah mengenai seberapa bernilai lo di masyarakat. Nah, mungkin lu mikir kayak hubungannya apa sama kesepian dan menyendiri. Nanti gue jelasin. Oke, pertama kita ngomongin dulu yang namanya sosialisasi. Sosialisasi itu bener-bener kadang sulit banget untuk dilakukan, kadang terhalang banget untuk kita lakukan. Kenapa? Karena ada banyak kerjaan. Misalkan lu tahu di Jepang itu kan banyak banget orang yang overwork gitu ya. Mereka tuh kerja tuh bener-bener kayak belasan jam gitu, atau berapa jam ya, 8 berapa jam gitu per harinya. Bener-bener sampai parah sih itu, bener-bener sampai overwork banget. Dan mereka tuh nggak bisa bersosialisasi sama orang lain gitu. Jadi mereka tuh kebanyakan yang menyendiri, kebanyakan yang kesepian gitu. Dan kadang juga yang namanya sosialisasi itu dihalangi oleh sifat setiap orangnya. Contoh, lo adalah seorang introvert yang susah banget dapat temen gitu. Nah, di sini tuh gue bakal bisa menjadi sebuah perantara untuk kalian semua. Gimana caranya seorang introvert seperti gue bisa mendapatkan banyak teman yang suportif, teman-teman yang bener-bener membantu gue, bener-bener bisa menjadi teman yang gue bisa anggap sebagai keluarga gitu. Dan meskipun berasal dari seseorang yang sangat introvert dan bisa dibilang mungkin agak antisosial seperti gue gitu. Nah, habis itu kita ngomongin yang namanya keahlian. Banyak banget orang yang punya keahlian banyak di dalam hidupnya, tapi sayangnya nggak di-share ke orang lain.
sayangnya dia cuman memakai keahlian itu hanya untuk diri dia sendiri. Dan yang namanya keahlian itu sebenarnya bisa berguna banget buat orang lain, dan justru yang namanya keahlian itu bisa banget membawa lu pertemanan atau lingkup sosial yang baru gitu. Misalkan lu ahli dalam menggambar, atau lu ahli dalam memasak. Ketika lu nge-share ke orang, lu bisa mendapat teman baru, temen yang emang dia tuh punya passion atau interest yang sama di dalam hal tersebut. Berbeda kalau misalkan lu cuman lakukan sendiri, lu cuman masak sendiri atau menggambar sendiri buat diri lu, ya gimana caranya lu mau mendapatkan lingkup pertemanan yang baru. Dan itu menurut gua yang agak salah dari yang namanya satu hal yang menurut gue yang namanya overwork gitu. Kalau misalkan lu terlalu fokus sama kerja doang dan hanya untuk tertuju pada diri lu sendiri doang gitu ya ujung-ujungnya lu nggak bakal memenuhi sifat sih kebutuhan sosial lu gitu. Kalau misalkan lu cuman kerja untuk diri lu sendiri doang, tapi kalau misalkan lu kerja untuk orang lain, ya lu bakal bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Dan itulah yang bakal menentukan seberapa bernilai lu di dalam hidup ini. Nah, mungkin gue jelasin dulu kenapa gue bilang yang namanya nilai kehidupan lu itu bakal menjadi sebuah tolak ukur bagaimana lu mendapatkan lingkup pertemanan yang baik gitu. Oke. Di dalam buku yang tadi gue ceritain itu ada satu teori yang namanya mental pull dan mental push. Mental pull itu adalah mental di mana lu itu secara mudah lu itu adalah seseorang yang tidak keluar banyak tenaga. Jadi lu cuma santai-santai aja. Lu nggak keluar nggak keluar banyak duit atau nggak keluar banyak keringat, tapi orang nyari lu gitu. Orang bener-bener segan sama lu, dan mereka tuh mencari lu gitu. Berbeda dengan mental pull, mental push adalah mental di mana lu itu keluar keringat, keluar tenaga supaya orang-orang tuh supaya orang-orang itu mengakui lu gitu, supaya orang-orang itu mencari lu gitu. Dan itulah perbedaan antara mental menarik dan mental mendorong. Kita jelasin dulu yang namanya mental menarik. Jadi gini, menurut yang buku yang gue ceritain dari yang buku gue baca aja deh ya. Jadi ada seorang pendekar gitu ya. Dia tuh pernah mengalahkan seorang penjahat hebat, dan habis itu dia mulai mikir kayak, udahlah gue pensiun aja deh. Gue pensiun di sebuah kota yang terpencil, dan dia tuh masih memiliki pedang yang dia pakai untuk mengalahkan penjahat terhebat pada masanya gitu. Dan dia pensiun, dia nggak nyari apapun, pokoknya dia tetap bikin pedang gitu ya. Pedang-pedang yang dia bikin itu benar-benar bagus banget, benar-benar ampuh banget. Dan suatu saat tiba-tiba ada penjahat lagi datang ke kotanya, dan tapi si pendekar itu nggak mau mengalahkan si penjahat itu. Dia tetap mau pensiun gitu. Akhirnya ada pendekar lagi di luar sana. Dia tuh pakai pedangnya sendiri ngelawan si penjahatnya, dia kalah. Akhirnya dia pergi ke pendekar yang dulu menang, yang dimana dia tuh dulu tuh pernah punya pedang yang sangat bagus gitu. Hingga akhirnya si pendekar yang satunya lagi tuh, pendekar yang masih muda lah istilahnya gitu ya, dia tuh datang ke pendekar yang pensiun. Dia memohon supaya dia tuh dibikinin pedang yang bisa mengalahkan si penjahatnya gitu. Dan tapi si pendekar yang pensiun itu dia nggak mau, pokoknya males ah, gue udah pensiun gitu, malas gue. Tapi si pendekar yang barunya dia tetap nungguin sampai 3 hari 3 malam, udah hujan lah, dia tidur di luar, bodo amat, yang penting dia bisa melindungi kotanya yang lagi diserang oleh penjahat gitu. Dan akhirnya si pendekar pensiun itu kasihan, akhirnya dibikininlah pedang itu. Dan akhirnya singkat cerita si penjahatnya pun mati karena dibunuh oleh pendekar yang baru dengan bantuan si pendekar yang pensiun tadi. Nah, itulah mental menarik, mental di mana lo itu tidak keluar banyak tenaga, lo cuman lu cuman mengalahkan satu penjahat pada masa lalu, tapi abis itu lu pensiun, lu tetap dicari gitu. Dan itu berbeda dengan yang namanya mental push. Mental push itu adalah ketika lu jatuhnya kayak jatuhnya kayak ini, lu pernah gimana ya, gue jelasinnya kayak apa ya, lu pernah nonton, kalau misalkan lu yang pernah nonton Naruto gitu ya, gue jelasin singkat aja. Naruto itu dia adalah anak yang kesepian, dia pengen banget diakui sama banyak orang kalau misalkan dia tuh bukan seorang anak yang gagal gitu. Akhirnya dia jadi anak yang benar-benar nakal gitu ya, ngerepotin banyak orang, tapi ujung-ujungnya semua orang jadi tahu tentang dia gitu. Semua orang jadi
tahu tentang nama dia. Dan itulah yang namanya mental push, ketika lu itu harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, yang penting orang-orang itu bisa mengakui lu gitu. Dan itu adalah dua perbedaan yang berbeda gitu, dua perbandingan mental yang sangat berbeda. Dan di sini tuh gue bakal ngajarin mengenai mental pull, justru mengenai mental menarik ketimbang mental mendorong. Oke, kita sebelum gue jelasin lebih jauh, gue ceritain dulu pengalaman gue. Dulu gue pernah menjadi seorang yang benar-benar kayak nakal banget, yang penting gue bisa diakuin sama orang lain. Gue bener-bener kayak jadi anaknya tuh terlalu banyak ngomong gitu, terlalu banyak ngomong kasar, terlalu banyak ngeledek orang, yang penting gue bisa diakui sama orang lain. Tapi apa yang gue dapetin dari situ adalah sesuatu yang justru terbalik. Orang jadi punya pandangan buruk sama gue. Mereka bilang kayak, wah lu anaknya tuh gak bener waktu itu, anaknya tuh suka ngajak ribut anaknya gitu. Dan itu menjadi sebuah label yang sampai sekarang gue masih dapatkan ketika orang tuh nginget-inget masa lalu gue sama mereka di sekolah gitu. Tapi ketika itu gue mulai berpikir kayak, udahlah, gue pengen jadi orang yang orang tuh nyari gue gitu. Nyari gue dalam arti kayak gue nggak mau terlalu terlalu barbar lah istilahnya, supaya orang hanya supaya orang tuh bisa ngelihat gue gitu ya. Tapi gue bener-bener pengen kayak meskipun gue nggak terlalu banyak hal yang gue lakukan, tapi orang tetap nyari gue gitu. Dan akhirnya di situ gue membaca buku si Pak Bong Chandra itu yang tadi gue ceritain. Ternyata mental pull itu ya jelasin sama dia tentang mental pull itu seperti apa. Akhirnya gue mulai aplikasikan yang namanya mental pull. Gue menjadi seseorang yang mendedikasikan diri gue terhadap sesuatu hal yang emang gue suka. Gue dedikasikan mengenai, waktu itu gue lagi senang-senangnya yang namanya editing, komputer, dan lain-lain. Hingga akhirnya orang-orang tahu kalau misalkan gue punya keahlian di bidang tersebut. Dan akhirnya banyak banget orang-orang yang datang ke gue minta tolong, datang ke gue buat belajar dari gue. Dan akhirnya gue mendapat banyak teman dari situ. Dan sorry ya, gue bukannya sombong di situ, tapi close friend gue pun bener-bener banyak loh. Bener-bener 20-an, 30-an tuh ada, 40-an tuh ada. Dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari teori mental pull gue. Ketika gue mendedikasikan sesuatu, mereka adalah orang-orang yang waktu itu nanya-nanya ke gue tentang tentang itu, tentang something that I'm good at gitu, tentang sesuatu yang emang gue hebat di bidangnya gitu. Karena apa? Karena gue mendedikasikan hidup gue untuk sesuatu yang gue suka gitu. Berbeda dengan kalau misalkan gue nge-push diri gue supaya gue diakui sama orang lain, itu beda cerita ya nggak gitu. Dan menurut gue ada benefit dari hal tersebut, hal ini khususnya mental pull. Yang pertama, lu bisa mendapatkan temen yang memang sama interestnya dengan lu, kesukaan lu tuh sama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bisa belajar banyak hal, belajar dari sesuatu yang emang lu tuh sebenarnya nggak tahu awalnya. Tapi ketika lu mendedikasikan mendedikasikan hidup lu dan waktu lu untuk hal tersebut, akhirnya lu bisa mempelajari sesuatu hal yang baru. Dan habis itu dengan lu mempelajari sesuatu hal yang baru, lu mendapatkan peluang yang baru, dan akhirnya lu mendapatkan lingkup pertemanan yang baru gitu. Dan yang ketiga, benefit dari mental ini adalah, meskipun gue seorang yang introvert atau bisa dibilang agak anti-sosial gitu ya, gue masih mendapatkan banyak teman yang mau berteman dengan gue. Meskipun mungkin di belakangnya gue dibilang aneh gitu ya, atau apalah itu, gue bodo amat. Tapi dengan seperti itu, gue jadi punya teman-teman yang ya istilahnya mereka masih menghargai gue, karena mereka pun karena gue pun menghargai mereka ketika mereka membutuhkan bantuan gue. Jadi kita kayak win-win solution, dan akhirnya kita menjadi teman yang baik gitu. Itu merupakan sebuah beberapa hal di benefit yang gue dapatkan dari sesuatu yang namanya mental push. Sebenarnya apakah mental push itu salah? Enggak juga, karena yang namanya marketing itu kan mental push ya nggak? Marketing itu benar-benar menggembor-gemborkan produk mereka supaya orang-orang itu mengetahui apa yang mereka kerjakan, ya nggak? Gitu. Nah, dari beberapa hal yang tadi gue udah ceritain itu, kita masuk ke penutup aja langsung di podcast hari ini. Semua orang itu, kalau misalkan lo sekarang merasakan kayak, wah teman gue sedikit atau enggak, gue agak kesepian gitu ya, semua itu bakal datang sama lo, datang ke lo khususnya, tergantung dari diri lo sendiri dulu.
Kalau misalkan lu itu nggak worth sama sekali, lu nggak punya nilai sama sekali di masyarakat, ngapain orang datang datang buat lu, ya nggak? Ngapain orang datang ke lu terus kenalan sama lu terus mau jadi temen lu, kan nggak mungkin, iya nggak? Apalagi kalau misalkan lu nge-push diri lu untuk berteman sama orang, kalau misalkan lu nggak tahu apa-apa, ya orang juga malas buat berteman sama lu, ya nggak? Kan logikanya seperti itu. Dan itulah kenapa fokus sama diri lu sendiri itu lebih baik ketimbang fokus sama sekitar lu gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen mendapatkan lingkungan yang lebih besar lagi, lingkungan pertemanan yang lebih baik lagi, lebih luas lagi, ya lu harus upgrade diri lu juga supaya orang-orang di sekitar lu juga mengerti apa yang lu omongin gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa untuk membantu orang lain. Maksud gue apa? Jadi ketika lo membantu orang lain itu, orang itu pasti bakal tahu kalau misalkan lo itu nggak cuman peduli sama diri lo sendiri doang. Jadi ketika lo care sama orang lain juga, orang juga bakal care sama lo. Kenapa? Karena orang pun bakal berpikir kayak, kalau misalkan gue care sama dia, dia pun bakal balik care sama gue. Jadi kayak timbal balik win-win solusi gitu, ngerti kan? Jadi yang namanya membantu orang lain itu sangat perlu, bukan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi untuk membantu orang lain doang, enggak, tapi bisa juga untuk membuat orang lain itu bisa mau menerima lu apa adanya gitu. Jadi itu aja untuk podcast hari ini, apalagi khususnya untuk kalian semua yang mungkin merasa lingkup pertemanan kalian masih kecil gitu, atau mungkin kalian merasa kayak teman-teman lu tuh agak nggak bisa berteman dengan lu merasa kesepian gitu, lu merasa kayak wah gue nggak punya teman atau gimana gitu ya. Ya gue berharap ini bisa menjadi sebuah konten yang bisa membantu lo gitu. Jadi gitu aja untuk podcast hari ini. Sorry kalau misalkan cuma sebentar, cuma 17 menitan gitu ya. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye. Thank you semuanya.